Saya silakan. Akan Bu Aspina. Baik, terima kasih banyak Pak Hasan, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya teman-teman semua, kita ketemu lagi peserta 32 Bangkep, ada 10 orang ya. Kita lanjut bimbingan. Jadi kemarin kita sudah sempat bimbingan ya di hari Jumat tanggal 17 ya, dan hari ini insya Allah kita bimbingan pagi ini, dan insya Allah sebentar sore kita masuk lagi ya jam 4, jadi sebentar ada yang koreksi-koreksiannya Ibu langsung diperbaiki, nanti kita lihat lagi di jam 4 ya. Jadi insya Allah hari ini kita selesai bimbingan penulisan. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang masih kurang, yang pengen ditanyakan, boleh nanti kirim ke WA Group. Kita punya WA Group kan. Nah, teman-teman boleh kirimkan ke WA Grupnya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan rancangan yang mau disusun gitu ya. Nah, kemarin kan teman-teman sudah tampilkan isu yang mau diangkat. Benar kan? Ya, Ibu sudah minta dikoreksi kan? Sudah minta diperbaiki kan? Ada yang belum tampil memperlihatkan tulisannya, berapa orang? Sudah semua Ibu koreksi? Masih ada 4 orang Ibu. Ada 4 orang. 4 orang yang belum ya, yang belum dikoreksi ya tulisannya ya. Oke, baik. Nah, sekarang 4 orang ini boleh silakan langsung saja perlihatkan isunya, nanti kita koreksi sama-sama. Ya, terus Ibu mau tanya, rancangannya yang bab 1 ada yang sudah selesai? Sudah Ibu. Sudah. Bab 2? Sudah Bu. Sudah Ibu. Oke. Nah, jadi berarti nanti tulisannya sebentar sore, nanti bisa sebentar Ibu sudah lihat. Nanti sekarang tampilkan saja dulu yang PPT ya, yang kemarin ya. Kan Ibu minta kemarin bikinkan PPT-nya ya. Jadi nanti sebentar sore Ibu lihat tulisannya ya. Jadi mana yang masih harus kita koreksi, kita perbaiki untuk tulisan di bab 1 dan bab 2 nanti sore ya. Nanti sekarang ini Ibu pengen lihat dulu PPT-nya semua yang sudah diperbaiki. Mungkin siapa dulu yang mau memperlihatkan hasil PPT-nya untuk bahan kita seminar itu? Sudah, maksudnya supaya fix sudah untuk bahan seminar. Siapa yang mau tampil tadi yang belum, 4 orang yang belum itu loh, siapa semua? Bagaimana Bangkep sekarang? Hujan kah? Tidak ya? Aman ya? Hujan terus, Bu. Hujan terus ya, Palu juga ya, hujan terus. Tapi kalau saya suka hujan. Cuman kasihan ini yang daerah banjir, tergenang gitu ya. Saya mah suka hujan, maksudku kalau hujan, tanamanku di samping rumah pada subur gitu. Ada tanam rica, serai, bawang, semua itu saya tanam semua ya, daun-daun obat-obat gitu ya. Jadi Ibu ini setiap hari minum daun herbal ya, jadi ada mayana. Ini tadi Ibu rendam daun mayana gitu ya. Jadi karena cuaca tidak bagus, jadi kita harus jaga kondisi tubuh. Jadi teman-teman nanti ya harus jaga kondisi tubuhnya masing-masing. Insya Allah kalau bisa jaga kesehatan, nanti bisa seminarnya bagus gitu ya. Kita dalam kondisi sehat ya. Jadi konsumsi vitamin, jangan lupa vitamin. Tapi Ibu ini sudah berapa hari nih? Sudah ada sebulan dan tidak minum vitamin. Lupa terus beli. Tapi Ibu selalu minum teh herbal. Tiap hari ganti-ganti tehnya. Ya, ada daun ungu, ada daun binahong, ada daun macam-macam deh. Sudah serai, jahe, pokoknya tiap hari Ibu konsumsi ya, biar badannya hangat. Oke, baik. Siapa dulu yang mau tampilkan? Yang 4 orang yang belum ya? 4 orang yang belum atau terbalik? 4 orang yang belum. 4 orang yang belum. Ya, 4 orang yang belum. Yang 4 orang ini boleh siapa dulu yang mau presentasi? Silakan. Supaya kita koreksi. Ya, bismillah, saya izin Bu. Bu Astuti, Tuti, silakan. Izin share screen Bu. Ya, silakan. Belum izin Bu, mohon dikasih akses. Hasan, dikasih akses dulu mereka ini. Siapa? Astuti ya? Tunggu, Astuti. Mana tadi? Kasih akses dia untuk bisa share screen. Baik Bu, segera. Kalau ya, silahkan bisa, Dek. Ya, silahkan. Terima kasih Bu Dia.
Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja. Analisis masalah atau isu di instansi tempat tugas. Yang pertama berdasarkan hasil pengamatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Totikum Selatan, ada 3 isu yang diangkat. Ya, terus Bu Tuti, ya. Yaitu pertama, belum optimalnya peran kader posyandu dan anggota keluarga dalam pemanfaatan buku KIA sebagai deteksi dini tumbuh kembang anak di posyandu. Kedua, kurangnya keikutsertaan akseptor metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Ketiga, belum optimalnya laporan kesehatan ibu dan anak di UPTD Puskesmas Totikum Selatan. Kedua, menetapkan masalah prioritas menggunakan teknik APKL. Pertama, yaitu belum optimalnya peran kader posyandu dan anggota keluarga dalam pemanfaatan buku KIA sebagai deteksi dini tumbuh kembang anak di posyandu. Aktualnya itu diberikan nilai 5, kemudian problematiknya 5, kemudian kehalayakan 5, dan layaknya 5, totalnya 20. Kemudian kedua, kurangnya keikutsertaan akseptor metode kontrasepsi jangka panjang. Aktualnya 5, problematiknya 4, kehalayakannya 4, dan layaknya 5. Kemudian ketiga, belum optimalnya laporan kesehatan ibu dan anak di UPTD Puskesmas Totikum Selatan. Kemudian nilai aktualnya 4, problematiknya 4, kehalayakannya 4, dan layaknya 5. Kemudian diberikan perankingan poin nomor 1, belum optimalnya peran kader posyandu dan anggota keluarga dalam pemanfaatan buku KIA sebagai deteksi dini tumbuh kembang anak di posyandu. Kami berikan ranking pertama dan itu isu yang diangkat, Bu. Kemudian ketiga ini, dampak jika belum optimal peran kader dan anggota keluarga dalam pemanfaatan buku KIA sebagai deteksi dini tumbuh kembang anak di posyandu. Jika isu ini tidak segera ditangani, maka dikhawatirkan dapat meningkatkan angka kematian balita, meningkatkan angka penyakit, meningkatkan beban biaya pelayanan kesehatan, menurunkan produktivitas masyarakat, dan dapat meningkatkan beban finansial masyarakat untuk pengeluaran kesehatan. Keempat, gagasan kreatif terhadap isu yang ada. Pertama, belum optimalnya peran kader posyandu dan anggota keluarga dalam pemanfaatan buku KIA sebagai deteksi dini tumbuh kembang anak di posyandu Kamboja dan Flamboyan. Gagasan idenya dalam melakukan orientasi kader posyandu dan anggota keluarga dalam pemanfaatan buku KIA sebagai deteksi dini tumbuh kembang anak di posyandu Kamboja dan Flamboyan. Dan kedua, kurangnya keikutsertaan akseptor metode kontrasepsi jangka panjang. Pemecahan masalahnya itu melakukan edukasi dan konseling terhadap masyarakat tentang pentingnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Ketiga, belum optimalnya laporan kesehatan ibu dan anak di UPTD Puskesmas Totikum Selatan. Pemecahan masalahnya itu optimalisasi pelaporan kesehatan ibu dan anak di UPTD Puskesmas Totikum Selatan. Responnya, Bu, faktor penyebabnya. Ya, dari isu yang diangkat ini, penyebabnya yang pertama yaitu dari manusianya, rendahnya pengetahuan kader dan anggota keluarga tentang deteksi dini tumbuh kembang anak pada kader dan anggota keluarga, kurangnya tenaga terlatih SDIDTK, dari metodenya hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kedua, pemberian konseling belum maksimal. Kemudian pemahaman kader tentang SDIDTK belum maksimal. Kemudian dari alatnya, kurangnya media informasi dan terbatasnya alat peraga stimulasi. Kemudian lingkungannya, kurangnya dukungan anggota masyarakat, anggota keluarga, kemudian adanya stigma masyarakat dan kebiasaan anggota keluarga. Dari dana, terbatasnya anggaran untuk penyediaan. Ya, kegiatan dan tahapan kegiatannya, pertama perencanaan kegiatan dan penyusunan bahan materi orientasi kader posyandu. Tahapan kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan Kepala Puskesmas sebagai mentor, menentukan metode pelaksanaan kegiatan, membuat bahan materi orientasi kader, menyurat ke pemerintah desa. Kegiatan kedua, persiapan kegiatan dan pembuatan leaflet untuk anggota keluarga. Tahapan kegiatannya mengumpulkan bahan referensi, memilih desain leaflet, membuat dan mencetak leaflet, mempersiapkan alat dan bahan kegiatan. Kegiatan ketiga, orientasi kader posyandu. Tahapan kegiatannya melaksanakan pretest, melaksanakan orientasi kader posyandu, dan melaksanakan post-test.
Kegiatan keempat, edukasi anggota keluarga secara door to door. Tahapan kegiatan, perkenalan dan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan pada anggota keluarga. Kedua, melaksanakan pretest pada anggota keluarga. Ketiga, melaksanakan konseling pada anggota keluarga menggunakan media media leaflet dan buku KIA. Keempat, mempraktekkan simulasi tumbuh kembang anak. Kelima, melaksanakan post-test pada anggota keluarga. Kegiatan yang kelima, evaluasi. Tahapan kegiatannya, pertama, merekap hasil evaluasi. Kedua, melaporkan hasil kegiatan kepada atasan. Kemudian melapor. Sudah, Bu. Baik, Bu Tuti. Iya, Bu Bu. Tuti kan tadi ambil isunya belum optimalnya peran kader posyandu. Iya, Ibu. Ya, iya kan? Nah, Iya. coba tampilkan lagi apa tulisannya tadi. Kita tambah kegiatannya, Bu Tuti. Oh, Ibu. Kegiatan door to door itu siapa yang lakukan? Bidan, Bu. Maksudnya kami, Bu. Saya, Bu. Bu Tuti. Nah, coba naik ke atas dulu. Apa ini? Dia punya judul. Coba naik ke atas. Kan kita di sini ini sudah. Jadi belum optimalnya peran kader posyandu. Ya kan? Jadi apa ini? Perannya kader posyandu itu apa semua? Coba Ibu Tuti sebutkan perannya. Kader. Perannya Ibu Kader itu, Bu, memberikan ya pada saat posyandu membantu dalam hal mengisi meja-meja di posyandu. Di antaranya ada yang di pencatatan, kemudian ada yang di penimbangan, pengukuran, kemudian ada yang di apalagi ini. Berapa orang kadernya? 5, Bu. Ada 5. Iya, Bu. Ada 5 kader, posyandu. Nah, sekarang apa ini kan belum jadi begini saja nanti Bu Tuti, kan belum optimalnya peran kader dan anggota keluarga, ya toh, anggota keluarga dalam sebagai tumbuh kembang bayi. Oke, peran kader. Nah, peran kader di buku KIA itu apa semua info yang mau diisi di situ? Berat badan, tinggi badan, kemudian buku KIA terbaru, Bu, tentang bagaimana tumbuh kembangnya anak dengan melalui SDI-DTK, Ibu, dengan metode KPSP dan GPH. Itu yang mau diajarkan ke kader posyandu dan apalagi tadi? Dan anggota keluarga, Ibu. Dan anggota keluarga. Yang mengisi KIA kader kan? Iya, Ibu. Kalau anggota keluarga yang dia diajarkan cara membaca buku KIA gitu ya? Cara membaca dan iya, Ibu, termasuk itu cara membaca. Ya, cara kan kalau sudah diisi sama kader isinya supaya si ibu ini, anggota keluarga yang punya anak ini paham apa maksud dari buku itu ya, yang sudah diisi. Begitu ya? Iya, termasuk itu, Ibu. Jadi gini, coba lihat di kegiatannya. Kegiatannya kan tadi 5. Kita tambah kegiatannya, Bu Tuti. Coba lihat kegiatan. Jadi di sini kegiatan pertama langsung saja konsultasi saja dulu ya. Jadi kegiatan konsultasi. Jadi konsultasi menyiapkan bahan, ya, melakukan konsultasi, mencatat hasil konsultasi gitu ya. Nah, ini jadi kegiatan pertama konsultasi mentor. Oke. Nah, sekarang kegiatan kedua kita kasih bagus dulu ininya. Kegiatan kedua membuat media edukasi. Gitu aja ya. Membuat media edukasi, pembuatan media edukasi. Nanti kita membuat leaflet kan, ya. Jadi media edukasinya adalah leaflet. Oke, jadi mempersiapkan alat dan bahan kegiatan enggak usah. Jadi langsung saja mengumpulkan bahan, memilih desain, membuat dan mencetak leaflet, itu saja. Mungkin bisa ditambah poster. Poster itu kita bisa pasang di posyandu atau banner. Posyandu ada berapa posyandu? Ada posyandu balita dan ada posyandu lansia, Bu.
Yang ini khusus Kalau balita kan? kalau untuk balita iya Bu, posyandu. Hmm. Itu baik. Berarti berapa posyandu, Bu Tuti? Berapa posyandu? 1. Rencana mau ambil 2 posyandu Bu. 2 posyandu. Bagusnya membuat media edukasi itu bikinlah jangan cuma leaflet, poster kah, atau apa nih bisa juga apa nih kayak stiker itu bisa kita kasih ke apa nih orang tua bayi ini ya, bisa ya. Bisa juga kalau mau bikin banner, bisa juga kalau mau bikin kalau ada uang bikin banner juga bagus, taruh di posyandu supaya posyandu itu ada sedikit DP warna-warna sedikit. Nah, kalau mau bikin ya, tapi lihat dulu bisa enggak kira-kira Bu Tutu bikin banner. Mungkin kalau stiker boleh diusahakan nih Bu. Leaflet, stiker atau poster bisa di poster itu taruh di apa nih di posyandu, ditempel kasih gaga kan. Oh, iya. Nah, supaya kita punya posyandu itu ada DP warna-warna, ada DP bahan bacaan untuk orang-orang tua. Jadi bisa pembuatan media edukasi ya, dalam kurung nanti bisa leaflet, stiker atau poster ya. Bolehlah leaflet, boleh stiker, boleh. Stiker itu nanti kalau stiker itu bisa nanti dia tempel di rumahnya itu. Bagaimana cara cara mereka paham dengan tumbuh kembang anak, gitu ya? Bisa? Oke, sudah. Jadi yang kegiatan kedua pembuatan media edukasi. Oke, sekarang kegiatan ketiga. Kader posyandu, melaksanakan pretest orientasi kader posyandu. Ini kader posyandu yang kita mau edukasi kan? Iya Ibu. Mending langsung saja edukasi kader posyandu, ya. Kegiatan edukasi kader posyandu. Jadi kita melakukan edukasi. Edukasi ini maksudnya memantapkan mereka akan peran mereka, ya. Bagaimana cara menimbang, mencatat, mengukur tinggi, kayak gitu-gitu ya. Tes-tes itu ya. Jadi edukasi kader posyandu. Jadi nanti ya bolehlah kita lakukan pretest dulu, kemudian melaksanakan edukasi, kemudian melaksanakan post-test. Mau dilihat nanti hasil edukasi kader posyandunya. Jadi kalau kader posyandu ada 5, kalau 2 posyandu ada 10 begitu, atau cuma 5? Ada 10 orang berarti Bu. Iya, ada 10 orang. Oke, berarti ada 10 orang yang kita edukasi. Oke, terus ini kegiatan ketiga. Kegiatan keempat. Jadi ini edukasi anggota keluarga secara door to door ya. Oke, baik. Pretest, konseling pada anggota keluarga. Melaksanakan konseling atau edukasi? Oh, edukasi Bu. Maaf. Ya, jadi boleh melaksanakan edukasi ya. Oke, jadi diganti kata konselingnya. Oke, jadi 4 edukasi. Habis itu setelah kita edukasi semua, setelah kita edukasi anggota keluarga, setelah kita edukasi kader posyandu, nah kita boleh kegiatan penerapan ya, penerapan peran. Ya, kegiatan ada penerapannya kan habis kita edukasi, kita mau lihat penerapannya. Sudah baguskah dia nimbang berat badan, kita cek ya, sudah baguskah dia mengukur tinggi badan, sudah baguskah dia mengisi buku KIA gitu ya. Jadi tambah kegiatan sebelum evaluasi, yaitu penerapan peran ya. Jadi penerapan peran kader posyandu dan anggota keluarga kayak gitu ya, sesuai judul ya. Nanti Anda lihat itu. Jadi Anda sudah mulai menyiapkan buku KIA-nya ya, kemudian kader posyandu sudah melaksanakan pemanfaatan buku KIA-nya kayak gitu-gitu ya. Tahapan kegiatannya ya. Mencatat tinggi berat badan bayi gitu. Anak mempraktekkan bagaimana itu tumbuh kembangnya kayak gitu. Baru kita evaluasi. Gitu ya Bu Tuti ya. Jadi kegiatannya ada 6 Ibu.
Ya, ada 6. Merekap hasil evaluasi. Jadi mengumpulkan bahan evaluasi, menyusun hasil evaluasi, kemudian membuat laporan. Kayak gitu ya. Ini nanti dikasih rapi. Pak Ibu. Oke? Gitu ya, Bu Tuti ya. Segera diperbaiki. Nanti sebentar sore Ibu cek kembali. Siap Bu, insya Allah. Ya, ya. Oke. Ibu untuk penerapan nilai AS Nanti kasih ini, masuk. Kasih masuk ya. Itu kan belum masuk itu tadi kan, masih kegiatan-kegiatan kan? Iya Bu. Jadi nanti teman-teman bikin apa nih PowerPoint-nya Ibu. jangan model kotak-kotak begini. Coba tampilkan itu PowerPoint-nya dulu Bu Tuti. Jangan kotak-kotak nanti untuk bahan presentasi ya. Aduh, sakit mata melihat itu. Oh iya Bu. Ya, jadi jangan dalam bentuk kotak-kotak, tapi bikin dalam satu slide gitu ya, dalam satu slide. Jadi ada kegiatan, ada tahapan, ada nilainya, ada kontribusi visi misi, ada penguatan nilai organisasi. Jadi dia tidak usah panjang-panjang kalimatnya gitu ya. Jadi misalnya nilai cukup taruh loyal, nanti dijelaskan apa maksudnya Anda loyal, misalnya Anda edukasi misalnya tahapan pelaksanaan edukasi. Pada saat pelaksanaan ini saya mengaktualisasikan nilai kompeten, di mana kompeten ini maksudnya saya membantu orang lain untuk belajar, kan gitu. Gitu. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian visi misi Pemda nomor 2 yaitu bla bla bla. Dan kegiatan ya aktualisasi nilai ini akan memperkuat nilai organisasi yaitu berakhlak. Gitu ya. Jadi di kolom terakhir itu kalau ke kolom kontribusi visi misi tertera di situ kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian visi misi nomor 2 Pemda yaitu bla 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 bla. Ditaruh ya di kolom itu. Kemudian kalau yang di kolom nilai organisasi, Anda tulis begini di dalam kolom itu. Aktualisasi nilai ya, aktualisasi nilai akan memperkuat atau aktualisasi nilai akan menguatkan nilai organisasi yaitu berakhlak. Itu kalimat yang kita kasih masuk di kolom terakhir. Jadi maksudnya kalau teman-teman di kegiatan 1 ya, kegiatan 1 itu mengaktualisasikan nilai akuntabel, loyal, kolaboratif, inovatif. Nah, aktualisasi nilai itu akan memperkuat nilai organisasi yaitu nilai berakhlak. Kan nilai organisasi kita berakhlak kan? Jadi berorientasi layanan sampai kolaboratif. Jadi pada saat Anda mengaktualisasikan nilai kolaboratif, maka otomatis akan memperkuat nilai organisasi yaitu kolaboratif. Paham ya? Jadi pada saat Anda akuntabel, ya, saya bertanggung jawab nih melaksanakan pekerjaan, maka akan memperkuat juga nilai organisasi, nilai akuntabel. Pada saat saya adaptif, maka akan memperkuat nilai adaptif organisasi. Karena nilai semua organisasi OPD di Indonesia ini punya nilai yang namanya berakhlak. Jadi pada saat kalian kompeten, maka organisasi nilai kompetennya juga akan lebih kuat lagi. Oke? Jadi aktualisasi nilai ini akan memperkuat nilai organisasi yaitu berakhlak. Gitu nanti catatan di kolom yang terakhir. Bisa ya? Jadi nanti sebentar kalau saya lihat tulisannya sudah bagus nih ya. Jadi sebentar ini selesai langsung. Pokoknya teman-teman habis setengah 11, setengah 12 selesai langsung perbaiki ya. Jam 4 Ibu cek lagi ya. Oke? Bisa ya? Semangat. Oke. Sekarang setelah Tuti siapa lagi? Nur Hidayah, silakan. Izin share screen Ibu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang analisis isu di instansi Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Kepulauan. Yang pertama, untuk identifikasi isu,
kurangnya pemahaman pegawai dalam mengoperasikan aplikasi Simda Keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan. Yang kedua, belum adanya pemanfaatan digitalisasi dalam pencatatan surat masuk dan surat keluar di Dinas Kominfo. Yang ketiga, belum adanya database pegawai di Dinas Kominfo. Dan yang keempat, kurang efektifnya penggunaan media sosial di Dinas Kominfo. Kemudian untuk menetapkan masalah prioritas, saya menggunakan metode APKL dan mendapatkan nilai tertinggi yaitu kurangnya pemanfaatan digitalisasi dalam pencatatan dan pengarsipan surat menyurat di Dinas Kominfo. Untuk dampak dari isunya adalah isu utama yang akan dibahas adalah masih kurangnya pemanfaatan digitalisasi dalam pencatatan dan pengarsipan surat menyurat di Diskominfo. Dengan pencatatan agenda surat menyurat yang masih manual dan keadaan file yang belum diarsip secara digital, akan muncul dampak seperti kesulitan dalam menemukan file yang diperlukan, sehingga menghambat waktu dan dalam berkoordinasi, resiko file hilang, serta tidak maksimalnya kegiatan pengarsipan surat. Kemudian untuk penyebab masalahnya, yang pertama belum adanya inovasi digital dalam pencatatan dan pengarsipan surat menyurat. Kemudian untuk pemecahan masalahnya, membuat aplikasi sederhana untuk memfasilitasi pencatatan dan pengarsipan surat menyurat. Yang kedua, belum optimalnya penataan file arsip surat. Pemecahan masalahnya membuat folder di komputer untuk penyimpanan file arsip surat sesuai klasifikasinya. Untuk diagram fishbone-nya, dari manusianya kurangnya inovasi, kemudian lingkungannya penataan file arsip surat belum optimal, peralatannya belum ada pemanfaatan digitalisasi dalam pencatatan dan pengarsipan surat, materialnya belum tersedianya aplikasi pencatatan dan pengarsipan surat, dan metodenya masih manual. Nur Hidayah, yang masih manual itu tambahkan kalimatnya ya. Jadi misalnya pencatatan, jadi pencatatan atau pencatatan dan pengarsipan masih manual. Tambah ya, jangan cuma tulis masih manual. Kurangnya inovasi, maksudnya kurang inovasi di kurang inovasi dalam pengarsipan dan ya, dalam pencatatan. pengarsipan. Ya, jadi nanti dilengkapi ya, jangan cuma pendek kayak gitu. Ya, Ibu. Ya, baik, terus. Kemudian untuk langkah-langkah penyelesaian masalahnya, yang pertama, berkoordinasi terkait pelaksanaan kegiatan, yang kedua, membuat aplikasi kearsipan digital, yang ketiga, sosialisasi penggunaan aplikasi, yang keempat, uji coba penggunaan aplikasi, dan yang kelima, monitoring dan evaluasi kegiatan. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama, koordinasi pelaksanaan kegiatan, membuat draft rencana pembuatan aplikasi, melakukan koordinasi dengan mentor, menyampaikan rencana kegiatan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian. Kegiatan kedua, pembuatan aplikasi digital pencatatan dan pengarsipan surat. Pertama, menyusun rancangan final pembuatan aplikasi. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan aplikasi menggunakan Microsoft Access. Yang ketiga, membuat aplikasi menggunakan Microsoft Access. Tunggu Bu Nur Hidayah, nanti kita dengan mentor itu bukan koordinasi, tidak ya, kita konsultasi ya. Jadi di sini kegiatan pertama kita ganti koordinasi ya. Ini Kasubag Umum Kepegawaian ini atasan kita langsung? Bukan, Ibu, atasan saya di keuangan. Berarti kegiatannya konsultasi dan koordinasi ya. Yang kegiatan pertama konsultasi dan koordinasi. Ya, koordinasi dan konsultasi dan koordinasi di situ tulisannya ya. Jangan koordinasi dan koordinasi double. Konsultasi dan konsultasi dan koordinasi. Nggak usah taruh pelaksanaan kegiatan, langsung saja konsultasi dan koordinasi. Jadi nanti kita dengan mentor itu melakukan konsultasi, ya kan? Kemudian yang ketiga koordinasi, ya, koordinasi rencana kegiatan kepada gitu ya. Jadi di situ kalau mentor konsultasi, ke Kasubag Umumnya koordinasi, ya. Ya, Ibu. Nah, nanti diperbaiki. Kalau dengan mentor bukan koordinasi ya,
karena dia atasan langsung kita lakukan konsultasi. Nanti ke bagian perencanaan, kepegawaian kita menyampaikan kita melakukan koordinasi, ya. Nanti diperbaiki. Kemudian kegiatan yang ketiga, sosialisasi penggunaan aplikasi. Tahapannya menyusun panduan singkat penggunaan aplikasi. Yang kedua, melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi kepada penanggung jawab pencatatan dan pengarsipan surat. Kemudian kegiatan keempat, uji coba penggunaan aplikasi. Menyiapkan bahan input berupa file surat masuk atau surat keluar, kemudian melakukan simulasi skala kecil. Yang kelima, monitoring dan evaluasi kegiatan. Melakukan monitoring penggunaan aplikasi dan melaporkan hasil monitoring kepada mentor. Oke. Nah, Nur Hidayah, kan kita Oke. bikin aplikasi. Iya. Ya, kita bikin aplikasi. Nah, nanti setelah uji coba penggunaan aplikasi, maka kita setelah kita uji coba, kita sudah langsung mau melakukan pengarsipan surat-surat itu. Jadi sudah kegiatan keempatnya adalah penggunaan aplikasi. Ya, tambahkan satu kegiatan penggunaan aplikasi. Nah, ya, penggunaan aplikasi. Oke. Nah, kemudian setiap kegiatan tahapan minimal berapa, teman-teman? 3, Ibu. Minimal 3. Nah, jadi tahapan itu minimal 3. Jadi kalau misalnya Bu Nur Hidayah ini jangan cuma 2-2 ya. Jadi monitoring dan evaluasi kegiatan, melakukan monitoring menggunakan aplikasi, bisa apa lagi ya, menyiapkan bahan monitoring ya. Jadi menyiapkan bahan monitoring, melakukan monitoring, melaporkan hasil monitoring gitu ya. Begitu juga uji coba, menyiapkan bahan ya, kemudian melaksanakan uji coba ya, seperti itu. Kemudian misalnya uji cobanya seperti apa gitu ya. Jadi siapkan bahan. Jadi menyiapkan bahan baru menginput. Jadi menyiapkan bahan dulu, kemudian menginputnya ya kan gitu ya. Jadi setiap kegiatan minimal 3. Semuanya ya. Jadi kalau dilihat tahapannya cuma 2, ditambah sosialisasi, berarti mengumpulkan panduan, menyusun panduan, melaksanakan sosialisasi. Oke, gitu ya Nur Hidayah ya. Ibu, terima kasih. Ya, nanti diperbaiki. Oke, siapa lagi berikut? Subeti. Betty. Izin share, Bu. Ya. Silakan Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, untuk identifikasi isu 5, yang pertama belum optimal ketersediaan obat di instansi farmasi dinas kesehatan. Yang kedua, belum terpenuhi permintaan obat dan BMHP dari dari puskesmas. Kemudian yang ketiga, belum optimal pengendalian stok out perbekalan farmasi. Yang keempat, belum optimal manajemen pengolahan logistik. Yang kelima itu belum optimal penyimpanan sediaan farmasi dan BMHP di instalasi dengan sistem visit location system. Kemudian untuk analisis isu saya menggunakan APKL. Di sini terdapat jumlah atau peringkat yang sama, yaitu yang pertama belum optimal ketersediaan obat di instalasi farmasi dan belum optimalnya penyimpanan sediaan farmasi dan BMHP. Selanjutnya saya menggunakan USP dari keduanya dan didapatkan peringkat yang tertinggi, yaitu belum optimalnya penyimpanan sediaan farmasis dan BMHP. Selanjutnya untuk penyebabnya ada 4. Yang pertama, belum terlaksananya stok opname secara optimal. Yang kedua, belum tersedianya SOP. Ketiga, belum optimal sistem penyimpanan sediaan farmasis dan BMHP. Yang keempat itu belum tertibnya laporan penggunaan obat.
Untuk diagram fishbone, untuk main-nya perilaku yang cuek, kedisiplinan SDM, untuk materialnya obat dan BMHB dan SOP. Kemudian Itu Bu Betty nanti untuk apa ini fishbone-nya ditambahkan kalimatnya ya, belum disiplinnya SDM, belum misalnya materialnya apa ini obatnya bagaimana nih gitu ya, belum tersedianya SOP, kemudian apa obat ini apa maksudnya, belum tertibnya penyimpanan, belum tertibnya penyimpanan obat ya kayak gitu ya, nanti tambahkan kalimatnya. Oke, lanjut. Kemudian kemudian solusi penyebab masalah ada 2. Yang pertama itu belum optimal penyimpanan sedan farmasis BMHP. Kondisi saat ini penyimpanan farmasis dan BMHP belum optimal. Untuk pemecahannya lebih optimal untuk menjaga mutunya. Kemudian yang kedua itu kurang telitinya dalam penginputan pada kartu stok obat. Kondisi saat ini pengkajian belum optimal dalam penulisan pada kartu stok. Kemudian gagasan ide pemecahan itu pengoptimalan dalam penulisan pada kartu stok. Selanjutnya untuk rencana kegiatan yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan. Ada tahap yang pertama melakukan konsultasi kepada kepala bidang selaku mentor. Yang kedua itu melakukan koordinasi dengan kepala seksi kefarmasian. Kemudian setelah itu melakukan koordinasi dengan terkait dengan staf IFK yang tentang bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua itu membuat SOP penyimpanan sediaan farmasis dan BMHP. Yang pertama itu ada konsultasi dengan atasan terkait dengan jadwal kegiatan, menyusun rancangan SOP dengan atasan, berkoordinasi dengan tenaga teknis kefarmasian mengenai draft rancangan SOP, kemudian menyusun penyempurnaan SOP penyimpanan sediaan farmasis dan BMHP, mengesahkan dan menerapkan SOP penyimpanan sediaan farmasis dan BMHP. Ketiga itu menyimpan sediaan farmasi dan BMHP. Yang pertama tahapannya itu mengelompokkan sediaan farmasi dan BMHP sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Kemudian menyimpan sediaan farmasis dan BMHP berdasarkan abjad dan alfabet atau alfabet. Kemudian menyusun sediaan farmasi berdasarkan tipe. Yang keempat, melakukan stok opening berkala. Dia memeriksa kesesuaian antara jumlah fisik obat dengan jumlah stok yang tertera pada kartu stok pada gudang. Kemudian melakukan pencatatan hasil stok opening. Kemudian melakukan pengecekan atas stok yang selisih, jika terjadi selisih. Yang kelima itu membuat laporan penggunaan obat setiap akhir bulan. Dia yang pertama mengelola data secara akuntabel, membuat laporan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa mengubah untuk kepentingan pribadi, kemudian menyerahkan print out laporan kepada atasan. Yang keenam, melakukan evaluasi kegiatan, mengumpulkan data yang akan dievaluasi, kemudian mengelola dan menganalisis data yang akan dievaluasi. Selanjutnya adalah pelaporan hasil evaluasi yang akan diserahkan kepada kepala seksi. Terima kasih. Baik, Bu Betty, sudah bagus ini. Bu Betty, coba apa ini? Menyimpan, menyusun sistem. Bagusnya gini judulnya di atas. Coba ke atas, ke atas. Ke atas dulu, ke atas. Ya, ke atas yang isunya. Ini Bu, isu. Enggak bergerak ini anunya ya. Coba yang di isu prioritas tadi. Yang fishbone. Fishbone-nya. Mana fishbone-nya? Ini Bu. Jaringan mungkin. Coba baca saja. Enggak apa di jaringan mungkin. Baca saja belum optimalnya. Belum optimalnya penyimpanan sediaan farmasis dan bahan medis habis pakai dengan visit localization system di instalasi farmasi kabupaten.
Oke. Belum optimalnya penyimpanan sediaan farmasi. Oke, belum penerapan, belum. Itu Vivo itu apa ini, fixed location system ya namanya? Vivo itu dia termasuk dalam penyimpanannya untuk pengeluaran, Bu. Dia harus sesuai dengan maksudnya Vivo itu dia yang duluan masuk, yang Iya, duluan Ibu ngerti. Maksudnya fixed location system ini, kan ini medis habis pakai dengan fixed location system. Ini kan sesuai. sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, ya itu masuk ya? Vivo itu Iya. masuk ke dalam fixed location system ini ya? Iya, Bu. Ah ya. Oke deh, sudah. Jadi sebenarnya Ibu maunya di sini bisa jadi nanti gagasannya penerapan penyimpanan sediaan farmasi. Jadi judulnya apa nanti? Langsung optimalisasi ya? Iya. Oh, langsung saja optimalisasi penyimpanan sediaan. Oh, sudah. Enggak apa-apa. Ya segini aja, Betty ya. Oke. Iya. Terima kasih, Bu. Siapa yang terakhir yang belum? Izin saya, Bu. Ya, silakan. Noval. Izin menjelaskan, Bu. Ya. Menjelaskan rancangan aktualisasi dari instansi Dinas Perhubungan. Di sini saya mengambil 5 isu, yaitu pelambatan pegawai dalam kantor, belum tersedianya fasilitas pengaduan penumpang di pelabuhan, kurangnya SDM berkompeten sesuai bidang kebutuhan kerja, belum optimalnya informasi ASDP di masyarakat, dan belum optimal zonasi keluar masuk daerah di pelabuhan. Di sini saya melakukan metode APKL, dan yang terbesar nilainya adalah belum optimalnya informasi SDP di masyarakat. Dampaknya masih banyak penumpang yang belum paham tentang informasi SDP, seperti jadwal keberangkatan, profil SDP, dan gangguan kapal SDP, sehingga akan berdampak penumpang akan naik kapal perusahaan swasta dikarenakan informasi yang belum tersedia untuk publik. Ibu untuk diagram fishbone-nya, manusianya masyarakat memilih kapal swasta, barang bahan belum tersedia informasi seperti lain-lain dan mading, belum tersedianya mading informasi, peralatan ukuran, kurangnya komunikasi dengan koordinator pelabuhan dalam pihak SDP, untuk lingkungan SDM-nya, kurangnya SDM untuk kompeten, untuk metodenya informasi yang belum tersedia untuk publik. Gagasannya, saya mengambil 4, yaitu informasi masih belum tersedia untuk publik, belum tersedia informasi kedatangan dan keberangkatan, belum tersedia fasilitas pengaduan di pelabuhan, belum tersedia kotak kritik dan saran. Untuk memecah masalahnya, memberikan sosialisasi tentang informasi SDP kepada masyarakat, membuat fasilitas mading di pelabuhan untuk informasi kedatangan dan keberangkatan, dan menyediakan informasi online ke masyarakat tentang informasi SDP. Menyediakan ruang tempat dan meja untuk menyediakan tempat fasilitas pengaduan dan menyediakan nomor darurat untuk pelayanan khusus pengaduan, menyediakan kotak kritik dan saran sehingga dapat meningkatkan fasilitas pelayanan di pelabuhan. Untuk tahapan kegiatannya saya ada 5. Pertama, melakukan konsultasi dengan koordinasi rencana kegiatan. Tahapannya melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang dilakukan, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala bidang, melakukan konsultasi dan koordinasi kepada pihak SDP terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, membuat layanan informasi di pelabuhan, koordinasi dengan pihak SDP pelabuhan dan koordinator pelabuhan, menyediakan informasi yang diberikan melalui lembar atau leaflet, menjalankan ide kegiatan yang telah disetujui, informasi kegiatan melalui media sosial tentang informasi pelabuhan. 3. Menyediakan layanan fasilitas pengaduan penumpang, berkoordinasi dengan
pihak STP pelabuhan dan koordinator pelabuhan tentang fasilitas pengaduan, membuat leaflet tentang pengaduan, membuat kotak tentang layanan pengaduan penumpang, membagikan leaflet pengaduan penumpang, dan menanggapi penumpang jika ada keluhan atau pengaduan sekitar di pelabuhan. 4. Menyediakan kotak layanan kritik dan saran. Berkoordinasi dengan pihak STP pelabuhan dan koordinator pelabuhan, membuat leaflet tentang kritik dan saran, menjalankan kegiatan yang telah disetujui, membagikan leaflet saran dan kritik, membuat kotak fasilitas saran dan kritik, memperbaiki layanan jika ada saran dan kritik. 5. Membuat hasil evaluasi laporan. Berkoordinasi dengan pihak STP pelabuhan dan koordinator pelabuhan, meminta saran dan masukan dari kepala bidang lalu lintas angkutan jalan, dan melihat informasi di bidang STP. Pak Noval, itu tadi yang kegiatan sebelum evaluasi, kegiatan yang sebelum evaluasi, yang kegiatan kan kegiatan pertama konsultasi, kan? Kita konsultasi, jadi nanti dia konsultasi dan koordinasi, membuat layanan informasi, oke. Terus di sini membuat layanan informasi, di sini menyediakan informasi yang diberikan melalui lembar atau leaflet. Jadi sarannya Ibu, setelah kegiatan konsultasi dan koordinasi, ada satu kegiatan membuat media informasi, ya, pembuatan media informasi. Nanti tahapannya mengumpulkan bahan penyusunan leaflet, mendesain dan mencetak leaflet. Oke? Nanti kegiatan jadi kegiatan menyediakan info yang diberikan melalui lembar leaflet ini istilahnya tinggal membagikan informasi ya dalam bentuk leaflet. Jadi ada tahapan kedua, yaitu pembuatan media informasi, ya, dan nanti outputnya adalah leaflet, ya, diperbaiki ini. Kemudian nanti membuat layanan informasinya, ya, layanan informasinya gitu. Kemudian menyediakan fasilitas pengaduan. Nah, pengaduan masyarakat ini berarti ada menyusun juga lembar leaflet pengaduan gitu ya. Iya, Bu. Ya, jadi leaflet pengaduan. Jadi di sini menyediakan media, tadi kan media informasi. Ya, jadi leafletnya berisi media informasi gitu ya. Nah, nanti kegiatan berapa ini nanti jadi keempat ya. Keempat ini pembuatan media pengaduan, ya, media pengaduan, ya kan? Jadi media pengaduan itu membuat leaflet pengaduan, membuat kotak saran, ya, kan gitu. Ya, Bu. Ya, berarti ini menyediakan layanan ganti. Iya, jadi media pengaduan, jadi pembuatan media pengaduan gitu ya. Jadi membuat leaflet pengaduan, membuat kotak, ya, membuat kotak layanan. Jadi ada dua outputnya, ada media leaflet, ada kotaknya, ya. Kemudian di bagian ini jangan lagi menyediakan kotak layanan karena di atas kan sudah ada membuat kotak itu, ya, iya kan? Iya, benar. Nah, jadi langsung saja penerapan. Jadi di sini penerapan pengaduan masyarakat, iya kan? Iya kan? Ya, Bu. Nah, penerapan. Jadi yang kegiatan keempat itu sudah penerapan layanan pengaduan masyarakat. Jadi nanti tinggal bagi leaflet, ya, mereka isi itu leafletnya, mereka kasih masuk itu leafletnya di saran kasih masuk dalam kotak kayak gitu-gitu ya. Iya, benar, Bu. Nah, benar kan? Nah, seperti itu. Baru nanti kita jadi bukan menyediakan kotak lagi di sini, menyediakan kotak ini di tahapan kegiatan menyediakan media pengaduan itu ya.
Nah, nanti di sini sudah penerapan layanan pengaduan masyarakat. Oke? Siap, Bu. Ya, gitu. Baru kita lakukan evaluasi. Ibu berarti ada 6 kegiatan. Iya, ada 6 kegiatan. Oke? Ya, untuk membuat hasil evaluasi bukan seperti ini, ya. Membuat hasil evaluasi itu, ya, jadi mengumpulkan bahan, ya, mengumpulkan bahan, menyusun hasil evaluasi, melaporkan hasil evaluasi. Begitu tahapannya di evaluasi itu. Apa yang dievaluasi, ya, Pak Hafiz, Pak Naufal, itu yang dievaluasi itu adalah bagaimana layanan pengaduannya. Berapa orang yang telah mengisi, berapa orang yang telah diberikan informasi, diedukasi, kayak gitu-gitu ya. Bisa ya? Jadi bagaimana aduannya, apa yang mereka kritik, pengaduannya seperti apa. Itu yang Anda masukkan ke dalam laporan evaluasinya. Ya. Jadi berapa orang yang sudah kita jadi ada medsos kan? Oh, di sini menginformasikan kegiatan melalui media sosial tentang informasi pelabuhan. Jadi berapa sudah informasi yang Anda kasih masuk di medsos, ya? Itu yang dimasukkan. Oke, nanti diperbaiki lagi ya, Pak Noval ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, teman-teman semua, sudah ya, sudah selesai semua ya, Ibu koreksi ya 10 orang ya. Oke, sekarang Ibu pengen lihat hasil koreksiannya yang sudah masuk nilai-nilai. Jadi bahan presentasi yang sudah masuk nilai-nilainya. Tadi kan masih kegiatan-kegiatan tuh, ya kan? Nah, sekarang yang sudah masuk nilai-nilainya. Silakan siapa yang dulu mau dikoreksi. Silakan. Ya, Devrianto. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Ya, silakan. Rancangan aktualisasi saya yaitu di sini saya tambahkan dia punya judul, Bu, dia punya mengoptimalkan kinerja Satpol PP Kabupaten Bangka Kepulauan di bidang Tibum Tranmas dengan menyediakan layanan tempat pengaduan masyarakat melalui Google Site. Ya, tunggu Devri. Ya. Tunggu Devri. Langsung perbaiki saja di sini, jangan mengoptimalkan, tapi Ya. optimalisasi. Ya, optimalisasi kinerja Satpol PP di bidang bidang Tibum melalui ya, optimalisasi kinerja Kepulauan Bidang Tibum Trimas melalui dengan kata ganti kata dengan melalui penyediaan, bukan menyediakan, penyediaan layanan pengaduan masyarakat, tidak usah tempat. Ya. Pengaduan masyarakat, layanan Google Site ini di sini, penyediaan layanan Google Site pengaduan masyarakat. Oh, di sini, Bu. Ya, pindah itu layanan ya Google Site pengaduan masyarakat supaya tidak double melaluinya. Ya. Nanti diperbaiki. Ya. Ya, nanti saya Bu. Iya. Oke. Terus dia punya visi misi kan sudah, Bu. Ya. Nah, langsung dia punya identifikasi isu. Di sini saya tambahkan, Bu, supaya lebih jelas lagi. Belum optimalnya penanganan gangguan Tibum Tranmas di wilayah Kabupaten Bangka Kepulauan dikarenakan belum adanya layanan tempat pengaduan masyarakat secara online. 2. Kurang terlibatnya praja wanita dalam penanganan gangguan Tibum Tranmas di wilayah Kabupaten Bangka Kepulauan. 3. Belum terrealisasinya etika antar anggota dan perwira di lingkungan Satpol PP. 4. Belum terpenuhinya sarana prasarana seperti laptop di masing-masing bidang. Bikin begini saja Pak Devri. Ya.
tidak usah lagi dikarenakan belum adanya, begini saja, belum Ya. optimalnya penanganan gangguan, terus nanti belum adanya layanan tempat pengaduan ini kan jadi penyebabnya. Iya. Jadi enggak usah dikarenakan itu, hilangkan saja. Jadi belum optimalnya penanganan gangguan, ya. Enggak Ya. usah dikarenakan gitu ya. Oh Ya. ya, saya pikir Ya. supaya lebih jelas, Bu. Iya kan ada nanti penyebabnya tuh, Iya, iya. penyebabnya ada ya, sudah. Ya. Terus. Terus analisis APKL saya ambil yang peringkat 1 yaitu belum optimalnya tadi, Bu. Ya, nanti hilangkan Nah, itu iya. dikarenakan itu ya. Ya, siap, Bu. Core issue yang saya angkat yang tadi, Bu, yang secara ini. Oke, terus. Diagram fishbone yaitu manusianya masih kurangnya keterampilan yang dimiliki dalam membuat sistem informasi yang sederhana. Bahannya penerapan SOP, peralatan ukuran, keterbiasaan anggota dalam penanganan potensi gangguan timbul Tranmas, lingkungan SDM-nya, kurangnya kerjasama antar anggota Satpol PP dengan masyarakat, metodenya surat perintah tugas. Itu apa surat perintah tugas itu? Iya, Bu. Jadi di situ yang ini, yang apa ini belum tadi itu, belum adanya layanan tempat pengaduan masyarakat, kasih pindah di situ. Oh, di sini, Bu. Ya. Oh, berarti Jadi 2 di sini, Bu. Ya, apa ini surat apa ini surat kenapa surat tugas itu? Biasanya kenapa surat tugas? Karena kalau anggota itu melakukan tugas harus sesuai dengan surat perintah tugas, Bu, dari atasan dari kasat. Oke. Ya. Jadi apa ini nanti di situ jadi yang penyebabnya itu jadi kenapa belum optimal penanganan gangguan tibum Tranmas itu karena belum adanya layanan tempat pengaduan masyarakat. Tidak usah secara online, taruh saja pengaduan masyarakat. Nanti ide kreatifnya kita bikin pengaduan masyarakat secara online ya. Oh, siap, Bu. Berarti metodenya sini ditambahkan lagi 1, Bu, ya? Iya. Ya. Oke. Ya. Jadi penyebab masalah isu masih kurangnya keterampilan yang dimiliki untuk membangun sistem informasi yang sederhana, yaitu penyesalan masalah dengan membuat sistem informasi Google Sites. Penerapan SOP, memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP. Keterbiasaan anggota dalam penanganan potensi gangguan timbul Tranmas, yaitu memberikan inovasi yang kreatif agar tercipta suasana yang lebih segar. Kurangnya kerjasama antar anggota Satpol PP dan masyarakat. Penyelesaiannya yaitu sering melakukan interaksi dengan masyarakat. Yang terakhir surat perintah tugas. Nanti tambah itu ya, diganti di situ. Ya, Tidak usah kasih masuk itu surat perintah tugas. Oh, siap, Bu. Hilangkan saja, diganti yang tadi ya. Ya, siap, Bu. Ya. Kegiatannya itu ada 7. Persiapan kegiatan, pembuatan media informasi Tibum Tranmas melalui Facebook, penyediaan layanan tempat pengaduan masyarakat di bidang Tibum Tranmas, demonstrasi penggunaan layanan, penerapan kegiatan Tibum Tranmas, evaluasi kegiatan dan pelaporan, pelaksanaan patroli. Ya, kenapa pelaksanaan patroli habis evaluasi? Gimana sih evaluasi pelaporan itu kegiatan terakhir? Siap, Bu. Iya, nanti ditukar tempatnya itu. Ya, siap, Bu. Masa sudah evaluasi, sudah selesai kegiatan. Ya, siap, Bu. Terus persiapan kegiatan, tahapan kegiatannya, konsultasi dan mentor, meminta saran dan masukan, meminta persetujuan pelaksanaan kegiatan, dan melaksanakan kegiatan yang tersetujui. Outputnya jangan ini kan persiapan ya. Jadi meminta persetujuan, yang terakhir itu mencatat arahan mentor. Kan masih persiapan. Ya, kalau sudah terlaksana kegiatan situ, apalagi mau mencatat arahan mentor. Ya. Oke. Outputnya terlaksananya konsultasi dan mendapatkan saran masukan. Yang kedua mendapatkan persetujuan. Itu arahan mentor ya, diganti nanti yang terakhir. Mendapatkan arahan mentor. Nanti langsung kasih hilang memang itu. Ya. Oke. Keterkaitan substansi dengan mata pelatihan yaitu loyal, harmonis, berorientasi pelayanan. Di mana loyal itu patuh pada atasan, harmonis, membangun suasana yang kondusif, dan berorientasi pelayanan yaitu dalam berkonsultasi harus ramah pada atasan. Meminta persetujuan pelaksanaan kegiatan yaitu
loyal, dan akuntabel. Nah, itu yang Ibu sampaikan tadi. Jadi di situ Pak Defri coba Ya. diganti yang kolom yang terakhir. Jadi Yes, di ya, Bu. sini Berakhlak. aktualisasi nilai, jangan, enggak usah ya. Jadi aktualisasi aktualisasi nilai menguatkan ya, aktualisasi nilai yang akan dilaksanakan kayak gitu ya. Ya. Coba langsung diketik supaya teman-teman yang lain langsung langsung diperbaiki semua nanti ya di kolom itu. Jadi Yes, ya, Bu. aktualisasi nilai akan memperkuat aktualisasi nilai akan memperkuat nilai organisasi yaitu nilai berakhlak. Yaitu nilai berakhlak. Oke. Ya? Ya, Bu. Nilai berakhlak. Seperti itu ya. Kalau yang Ya. kegiatan sudah betul itu. Ya. Terus yang kedua, pembuatan media informasi Tibum Tranmas melalui Facebook, yaitu koordinasi antar anggota untuk menganalisa tempat-tempat yang berpotensi gangguan Tibum Tranmas, meminta laporan hasil analisa, terus menginformasikan pada masyarakat. Output hasilnya dapat diketahui tempat berpotensi, mendapatkan laporan, masyarakat lebih waspada. Kolaboratif, kompeten, berbasis pelayanan, harmonis, loyal, adaptif. Terus kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda, Satpol PP itu menerapkan atau mendukung misi nomor 1, yaitu menciptakan pemerintahan bersih, berwibawa dan inovatif. Penguatan nilai OPD, berarti semua ini sama, Bu, dengan yang di atas, Bu. Ya, nanti dirubah ya. Iya, ya, siap, Bu. Yang ketiga, penyediaan layanan tempat pengaduan masyarakat di bidang Tibum Tranmas. Yang pertama, membuat layanan pengaduan melalui Google Site. Yang kedua, lakukan uji coba layanan. Yang ketiga, membagikan link layanan pengaduan. Outputnya atau hasilnya, tersedianya layanan tempat pengaduan, dapat diketahui kekurangan aplikasi, dan semua kalangan bisa mengakses laman. Kegiatan keempat, demonstrasi penggunaan layanan pengaduan, yaitu membuat video tutorial. Yang kedua, uji coba demonstrasi. Yang ketiga, upload di sosmed. Output hasilnya bisa dipelajari dengan mudah, dapat diketahui hasilnya, penyampaian secara menyeluruh dan rata. Kalau outputnya, coba ke atas. Ke atas. Outputnya itu, sini. Kan di sini pembuatan media informasi. Kenapa di sini isinya meminta laporan hasil analisa melalui Facebook? Nanti dikasih bagus tahapannya ini, kayaknya belum diperbaiki ini. Sudah, Bu, tapi iya, pembuatan media informasi. Berarti di situ meminta laporan hasil analisa. Ya, di situ berarti pembuatan media, kemudian ya kan pembuatan akun Facebooknya, kayak gitu-gitu ya. Nanti diperbaiki. Pembuatan akun Facebooknya, pembuatan medianya, ya kan? ya. Nanti kasih bagus. Jadi nanti dia punya output, ada akun Facebooknya, ada media informasinya, ya. Bukan masyarakat lebih waspada. Apa di kegiatan itu? Bikin media ya, outputnya ada media. Bikin Facebook, ada Facebook, ya. Ya, Bu. Bukan masyarakat yang waspada di situ nanti ya, outputnya. Ya, nanti perbaiki lagi. Ya. Terus ke bawah. Nah, sama dengan ini. Sebelum ini, Defri. Demonstrasi. Kan di sini membuat video tutorial. Maka outputnya video tutorial. Ya kan? Ya, Bu. Bukan dia punya output bisa dipelajari dengan mudah. Bukan. Karena di situ bikin video, maka outputnya adalah video tutorial. Uji coba. Jadi uji coba demonstrasi, hasilnya adalah hasil uji coba. Kalau upload di sosmed berarti
dia punya apa namanya? Dia punya Output hasil. output adalah apa nih? Video yang terupload, kan gitu. Video yang terupload di sosmed. Begitu nanti ya, teman-teman semua perhatikan baik-baik, itu dia punya output. Ya, Bu. Ya kan? Jadi misalnya membagikan link layanan pengaduan, nanti outputnya link tersedianya link layanan pengaduan. Melakukan uji coba layanan, hasil uji coba layanan. Nah, jadi bisa dalam bentuk dokumentasi, foto, kayak begitu-begitu nanti. Perhatikan baik-baik nanti Devri ya. Itu dia punya apa ini output nanti dilihat kembali. Gitu ya. Ya, Bu. Ke bawah lagi. Penerapan, membina masyarakat, koordinasi dengan kepala desa, mengawasi mengendalikan kegiatan, mengevaluasi penerapan. Penerapannya, koordinasi dengan kepala desa, mengawasi mengendalikan kegiatan. Evaluasinya nanti dibawa. Ya, Bu. Ya. Nanti dibawa evaluasinya. Ya, nanti dibawa ya. Jadi ada tahapan terakhir yaitu penerapan kegiatan. Jadi menyiapkan penerapan kegiatan apa itu ya, menyiapkan melaksanakan kegiatan. Jadi koordinasi dengan kepala desa, kemudian yang kegiatan terakhir adalah melaksanakan kegiatan Tibum Trinmas. Ya. Jadi melaksanakan, nanti setelah melaksanakan baru kita mengendalikan kegiatan atau langsung saja melaksanakan kegiatan. Dikasih bagus ya, diatur Ya, kasih Bu. bagus urutannya. Ya, Bu. Ya, nanti di sini langsung saja dia punya output data, kemudian data ya, data. Kemudian apa ini di sini laporan ya. Di sini, Bu, di Bina Masyarakat. Bukan, dievaluasi. Evaluasi. Ngana kita bacanya sudah di bawah data, ngana masih di kegiatan kelima. Ada Devri. Di sini, Bu. Oke, ya, enggak apa-apa. Pokoknya gini Devri, kalau Ya, Bu. Devri tulis itu menyusun data pengaduan, berarti outputnya data pengaduan. Ya, dibaca dia punya kalimat itu. Jadi mengumpulkan data pengaduan, berarti ada data pengaduan, kayak gitu. Data pengaduan, itu sudah betul itu, ada data wilayah potensi ya. Sebetulnya. Ngana. Ya, Bu, Nusarubah, Bu. Nanti juga ya. Kayak orang belum makan ngana dari pagi, daripada kalau lihat dari sini ngana pe badan pe basar dapat lihat. Ya, Bu. Nanti diperbaiki lagi ya, Devri ya. Ya, siap, Bu. Oke. Ya. Nanti kalau kolom yang terakhir itu juga nanti diperbaiki semua. Ya, siap, Bu. Ya, makasih, Bu. Oke. Teman-teman nanti kalau membuat bahan presentasi, itu kan tadi contoh yang masuk di laporan ya, dikasih bagus ya. Membuat presentasi tidak boleh dalam bentuk kolom-kolom seperti tadi. Ya, bisa. Jadi tidak dalam bentuk kolom-kolom untuk bahan presentasi. Yang di laporan iya dalam bentuk kolom-kolom kan, yang di laporan kan, yang di Word-nya itu ada kolom-kolom yang seperti ditampilkan oleh Pak Devri ya, itu kolom-kolom. Nanti pada saat Anda presentasi jangan dalam bentuk kolom-kolom. Aduh, jelek sekali itu dapat lihat ya. Jadi bikin menarik itu bahan presentasi nanti ya. Jadi dalam bentuk PPT satu kegiatan. Nah, kalau kolom-kolom tadi kan satu kegiatan terhambur dia kan? Mungkin tahapan 1, 2 di kolom pertama, nanti kolom kedua, tahapan ketiga. Nah, kita bikin slide-nya satu kegiatan, satu slide. Oke, jadi ada kegiatan, ada tahapan, tapi tidak dalam bentuk tabel atau kolom-kolom begitu. Ya, nah nanti masukkan nilainya, kontribusi. Kontribusi itu tidak usah juga tulis kontribusi terhadap visi, nggak usah. Kalau yang di presentasinya ya, cukup taruh bulat kecil, visi, misi, stripe, misi 2. Oke, kemudian nilai organisasi, cukup kasih bulatan berakhlak
Sudah? Paham maksud Ibu? Nanti pada saat Anda presentasi, Anda jelaskan ya. Nah, nanti kalau di kolom laporan yang ditampilkan Pak Devri itu seperti itu modelnya kan lengkap. Nantilah hari sebentar sore ya teman-teman tampilkan itu kolom-kolom yang sudah diperbaiki ya. Dilihat baik-baik itu kegiatan, tahapan kegiatan. Kalau di situ misalnya membuat bahan sosialisasi, maka outputnya adalah bahan sosialisasi. Jadi nanti pada saat nanti seminar terakhir, nanti diminta sama penguji mana bahan sosialisasi itu. Nah, membuat media, leaflet, poster, banner. Nah, di situ berarti outputnya ada leaflet, banner, poster. Nanti pas ujian terakhir ditanya, mana itu leafletnya, tunjukkan dong, mana itu bannernya, tunjukkan dong, mana itu stikernya, tunjukkan dong, gitu. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman nanti output itu yang akan kita buktikan nanti pada saat seminar terakhir. Jadi kita sudah susun memang, oh nanti ini outputnya dari tahapan ini. Sosialisasi, apa outputnya? Ya, tentu ada foto-foto dokumentasinya, ya, hasil sosialisasinya, menyusun bahan sosialisasi, materi sosialisasi, outputnya materi sosialisasi, materi edukasi, kayak gitu-gitu. Ya, saya nanti dikasih rapi. Ada yang mau tampil lagi? Silakan yang sudah, ada enggak yang sudah bikin tidak dalam tabel-tabel bahan presentasinya? Yang sudah masuk nilainya, masuk sudah dia punya tahapan, masuk sudah kegiatannya, satu slide, ada satu kegiatan lengkap sudah. Ada yang sudah bikin? Belum? Ada Bu, kayaknya kalau yang seperti Belum ada. Nur Hidayah? cuma tabel saja Ibu. Cuma tabel, nanti diperbaiki ya. Tapi nanti saja itu ya. Nanti sebentar sore teman-teman perbaiki dulu tulisan dalam bentuk Word-nya. Sebentar Ibu cek tulisan dalam bentuk Word-nya ya sore. Nanti teman-teman bikin perbaiki untuk PPT-nya. Nur Hidayah? Sudah Ibu, tapi mau dilihat dulu, tapi belum, tadi masih kegiatannya masih ada yang salah. Cuman coba saya lihat dulu ya. Share screen Ibu. Ya. Dicek ya, yang tadi masih tahapannya 22, diperbaiki lagi ya. Oke. Jadi ada membuat draft, rencana melakukan visualisasi, masuk nilainya. Nilainya mana? Ini Ibu di bawah. Nilainya di bawah ya. Ini kegiatan pertama. Terus slide berikut coba lihat. Kegiatan kedua. Kegiatan kedua. Ini belum masuk ini visi misinya. Visi misi yang belum Ibu. Iya kan? Visi misinya. Mungkin bisa ditambahkan di setting lagi. Jadi kalau visi misi itu cukup buletin kecil saja. Visi misi gitu ya. Dalam bulat kecil saja visi strap misi 2. Mungkin ditaruh di bagian ujung bawah kanan atau kiri terserah deh. Kemudian nanti ada berakhlak, kasih buletin 1 berakhlak. Jadi 2 bulet saja boleh tambahkan. Boleh di bagian bawah atau bagian atas gitu ya. 2 buletin tulis 1 berakhlak, satunya visi strap misi 1 atau 2 gitu ya. Bisa ya? Jadi nanti tinggal dijelaskan. Jadi caranya menjelaskan nanti pada saat presentasi, misalnya seperti ini ya teman-teman ya, pada saat presentasi teman-teman. Jadi misalnya ya, kegiatan kedua adalah pembuatan aplikasi digital, pencatatan dan pengarsipan surat. Pada kegiatan ini terdiri dari 4 kegiatan, 4 tahapan, yaitu menyusun rancangan final pembuatan aplikasi, di mana pada tahapan ini saya akan mengaktualisasikan nilai-nilai, ya, nilai-nilai akuntabel, kompeten, dan loyal. Gitu ya. Nah, dengan output adanya rancangan final pembuatan aplikasi. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian visi misi Pemda nomor 2 yaitu ya, kemudian
nilai-nilai yang akan diaktualisasikan ini akan memperkuat nilai organisasi, yaitu nilai berakhlak. Gitu ya caranya nanti ya teman-teman pada saat presentasi 1 slide. Bisa? Bisa? Coba sekarang slide berikut, Nur Hidayah. Nur Hidayah. Sama Ibu. Buka. Coba Bu Nur Hidayah presentasikan ini, praktek. Ya. Untuk kegiatan yang ketiga, tahapan kegiatannya yaitu menyusun panduan singkat penggunaan aplikasi. Kemudian saya akan terus. Kemudian saya akan menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif yang akan menghasilkan output tersedianya panduan singkat penggunaan aplikasi. Kemudian kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dan misi Pemda nomor 1 dan yang terakhir dan aktualisasi nilai berakhlak dan aktualisasi nilai-nilai ya, jadi aktualisasi nilai-nilai akan memperkuat nilai organisasi yaitu berakhlak. Gitu ya nanti ya caranya teman-teman presentasi. Oke, boleh stop sharing, nanti dikasih bagus lagi ya ininya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tapi model Nur Hidayah itu juga kayaknya bikin sakit mata juga lihatnya. Mungkin dikasih bagus sedikit lagi ya. Istilahnya tulisannya itu kacinong gitu ya. Bagaimana caranya ya? Jadi bikin simple lagi ininya kata-katanya. Ada yang berbeda dengan yang modelnya Bu Nur Hidayah yang sudah buat? Pak Muhrim? Ngana bawi terus mau Muhrim mana sudah ngana hasil? Belum Bu. Coba belum bikin di ininya. Iya belum, untuk nilai berakhlaknya belum ada Bu. Belum dikasih masuk? Iya. Nanti dikasih masuk. Sudah ada yang buat PPT lagi? Coba Ibu lihat supaya Ibu koreksi. Isnur? Ada bikin Ibu. Ika? Masih ini Bu dalam bentuk tabel tapi satu-satu kegiatan. Tidak usah bikin tabel. Sakit mata Bapak. Iya Ibu nanti diperbaiki. Pokoknya jelek sekali Ibu lihat itu. Kecil-kecil DP tulisan. Jadi apa ya? Orang yang lihat itu layar, orang yang sakit mata, ya kan? Jadi dia bikin saja singkat-singkat, ya. Jadi misalnya mempersiapkan kegiatan, jadi katanya di situ cukup persiapan kegiatan. Bikin sederhana kalimatnya. Nanti kita presentasi gitu. Jadi istilahnya bukan memindahkan isi tabel ke dalam, bukan, ya. Istilahnya bagaimana itu panjangnya itu isi tabel, begitu juga kita kasih pindah di PPT. Kita bikin saja simpel-simpel ininya, ya. Jadi misalnya membuat panduan bla bla bla, cukup pembuatan panduan. Kan panjang itu. Ya sudahlah di dalam Word-nya kita kan memang so panjang memang. Di dalam bahan presentasi dibikin simple. Ya, simple dia sederhana, namanya juga PowerPoint. Poin-poin saja, yang penting itu dikasih masuk situ. Itu gunanya kita presentasi. Ya. Bisa ya? Nah, jadi tidak memindahkan isi tabel ke dalam PPT. Bukan, ya, seperti itu. Bisa ya? Nanti diperbaiki ya. Ada sudah lagi yang sudah buat PPT-nya? Fildesi gimana Fildesi? PPT-nya sudah jadi? Belum Ibu, belum jadi. Belum jadi. Oke, jadi nanti ya teman-teman siapkan. Jadi nanti PPT-nya disiapkan ya. Cara presentasinya nanti seperti itu ya, seperti yang Ibu contohkan tadi. Jadi kita siapkan, kemudian jangan lupa ya di bab 1 itu tampilkan data-data ya. Jadi misalnya Anda berkaitan dengan kegiatan itu, tampilkan ada data-data pendukung istilahnya. Mengapa kita mesti melakukan ini kegiatan ini ya? Apa yang boleh tampilkan data-data pendukung bahwa kita perlu sekali menyelesaikan isu yang saya angkat ini ya, ada data-data pendukungnya. Bisa ya teman-teman? Iya Ibu. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu boleh bertanya. Silakan. Ibu, ini tulisan yang di rancangan, kira-kira Ibu tulisannya hurufnya apa, kemudian berapa, spasinya berapa supaya nanti kalau Ibu lihat tidak terlalu banyak yang ditulis.
Biasanya sih pakai Arial. Arial 12, Arial 12 spasinya 1,5, kemudian 4 ada 4 cm ya biasanya ya, penulisan biasa lah ya, 4 cm 4 cm, 3 di kanan 3 di bawah, jadi 4 atas 4 kiri ya, bawah jadi 4 4 3 3 ya. Jangan yang kiri yang 3, pas dijilid kita lihat itu tulisan 4, yang kanan yang 3 gitu ya, jadi 4 4 3 3. Spasi 1,5, kalau 2 terlalu jarang-jarang juga ya, tulisannya terlalu jarang-jarang. 1,5 lah biar tidak terlalu banyak kertas dia makan. Kemudian pakai Arial. Kalau bikin sampul nanti kasih keren sampulnya ya, bukan kayak tulisan KTI itu. Ya hitam putih, kayak tadi ada judulnya itu ya. Wah, bikin jadi nanti ya teman-teman, Anda punya PPT itu jangan cuma polos-polos begitu yang untuk Anda punya profil ya, atau untuk sampul rancangan bikin menarik pokoknya ya, bikin menarik. Nah, kemudian untuk judulnya tidak boleh di situ misalnya kurang optimalnya. Nah, nanti sudah istilahnya judul itu sudah gagasannya. Jadi misalnya optimalisasi bla bla, penerapan bla bla gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan dia di judulnya itu kurangnya layanan pengaduan masyarakat. Nah, bukan ya. Jadi penerapan optimalisasi kayak gitu. Dikasih bagus lah ya kata-kata di. Kemudian boleh di sampul itu mungkin Anda tambahkan gambar ya. Mungkin Anda kalau Devri ada gambar pelabuhan, kasih ambil memang engkel foto yang gagah di situ pelabuhan itu. Kemudian di sampul kasih gambar pelabuhan. Kan gitu, keren itu, salahkan itu. Ibu suka sekali, apalagi kalau pas turun dari kapal so banyak penjual di situ. Saya suka sekali tuh belanja di pelabuhan, betulan. Ibu senang sekali. Jadi ibu ini orangnya suka jalan-jalan. Jadi ibu sangat menikmati kalau jalan itu ya, kemanapun itu, ke Bangkep, ke Banggai Laut. Wah, senang sekali ibu. Ibu kadang-kadang pas kapal baru mau sandar itu ibu biasanya menangis. Kenapa ya? Saya suka menangis, maksudnya saya exciting gitu ya. Saya akhirnya bisa melihat Bangkep, saya bisa melihat pemandangan yang luar biasa. Itu tahu enggak itu? Kalau Anda menikmati naik kapal ya, lihat pemandangan itu, saya selalu suka menangis. Menangis bukan karena sedih, tapi karena saya senang sekali bisa melihat pemandangan gitu ya. Bisa melihat laut, bisa melihat gunung, bisa melihat pulau. Senang sekali, Bu. Ya, jadi nanti ya teman-teman tampilkan foto ya gambar yang keren lah di sampul depan itu. Ya, dengan ada kata-kata, kasih colorful, jangan juga penuh warna, suteta, apalagi lagi itu tulisan. Apa DP tulisan? Tak tutup dan itu gambar foto pelabuhan. Muhammad Devri, pelabuhan boleh taruh Devri, tapi jangan juga tak tutup DP tulisan gitu. Gitu ya. Nah, Noval ya, Noval. Jadi silakan nanti kalau Muhri mungkin dia foto itu DP alat-alat itu internet itu. Tapi pilih juga yang bagus gambarnya ya. Muhrim, jadi silakan nanti ya teman-teman tambahkan semuanya. Jangan juga foto sampai banyak. Ya, pokoknya pilih yang bagus, yang skalanya bagus. Mungkin foto Anda yang kayak foto jenik itu, ini saya mau kasih masuk ini foto jeniknya saya nih, mau kasih masuk di sampul, boleh silakan. Ya, teman-teman ya. Jadi kasih bagus halaman sampulnya. Sehingga nanti kita keren juga pas dibuka di nanti pengujinya buka rancangan, keren nih anak-anak dari Bangkep ini punya rancangan gitu ya, seperti itu. Kemudian dicek lagi nilai-nilai ya, dicek lagi nilai-nilai berakhlak itu kayak siapa tadi yang banyak sekali Devri satu tahapan berakhlak masuk semua. Padahal ini cuma konsultasi dengan mentor, semua berorientasi pelayanan sampai kolaboratif. Dilihat-lihat itu nilai mana yang cocok itu. Jadi misalnya ya, konsultasi dengan mentor, berorientasi pelayanan, masukkah? Kompeten, masukkah? Gitu ya. Adaptif, masukkah? Yang mana yang paling cocok di situ pada saat konsultasi mentor? Kira-kira kolaboratif, apalagi harmonis, apalagi ya kan, tidak mesti semua itu masuk berakhlak 77. Kalau ditanya baru mau bingung-bingung nanti. Kalau
berakhlak 77 masuk, kemudian mampu menjelaskan dengan baik, ya it's okay, tidak masalah. Tapi kalau bingung, pas ditanya bingung, berorientasi pelayanan pada saat ketemu mentor. Apa yang saya mau layani dengan mentor ini? Iya kan? Apa yang saya mau layani bagaimana dia ini? Ya kan? Nah, misalnya, jadi dilihat baik-baik itu nilai. Baru dicek satu-satu. Jangan sampai ada nilai yang tidak diaktualisasikan. Kadang-kadang ada yang lupa nilai loyal. Ya, ada yang kadang-kadang itu lupa nilai loyal. Pas dicek semua dari tahapan 1, kegiatan 1 sampai tahapan 7, kegiatan 7 tahapan 3, hai, tidak ada nilai loyal. Gitu ya. Nah, jadi nanti dicek satu-satu itu nilai, oh nilai berorientasi pelayanan sudah berapa kali nih saya kasih masuk, oh nilai akuntabel berapa kali, oh nilai kompeten berapa kali, oh nilai sampai nilai kolaboratif, oh nilai kolaboratif berapa kali. Kalau ada yang cuma muncul 1 kali, mesti cari tahapan kegiatan mana yang kita mesti tambahkan. Karena tidak boleh cuma 1. Misalnya nilai kolaboratif cuma 1, tidak terbentuklah habituasi. Ya kan? Habituasi itu kan mengulang-ulang penerapan suatu nilai, gitu ya. Pas kolaboratif cuma 1 kali, ya tidak terbentuklah nilai karakter daripada kolaboratif itu. Jadi nanti dicek ya semua ya, dicek baik-baik lagi, dihitung. Bila perlu Anda bikin checklistnya, ya. Berorientasi pelayanan ada 7 kali, kolaboratif ada sekian kali, loyal 5 kali. Ini makin banyak nilai berulang, makin bagus, ya. Jadi, tapi jangan juga setiap tahapan 7, bukan kan makin banyak bagus Ibu. Jadi setiap tahapan 7 Muhammad 1 kegiatan, astaga, dilihat baik-baik ya. Mungkin oh di sini 3 Bu pasnya gitu, di sini 4 Bu gitu ya. Oke, 7 pas ditanya ya. Ini Anda ya mendesain ya misalnya ya. Mendesain leaflet. Ada kolaboratif. Oke, kenapa kolaborasi? Oh iya, saya kerjasama dengan teman ini. Tapi pas mendesain dia sendiri, kolaboratif dengan siapa? Gitu, ya kan gitu. Kalau dengan orang lain, oke, nilai kolaboratif masuk. Kemudian misalnya, ya, menginput data, ya, masuk aplikasi. Dia di muka komputer, komputer. Terus dia kasih masuk nilai. Di situ harmonis. Kira-kira bagaimana itu ya? Dia harmonis dengan DP komputer ini. Maksudnya yang kita pahami itu kan, iya kan? Bagaimana ini dia terapkan nilai harmonis dengan komputer ini? Masanya dia di situ menginput data ke aplikasi. Tentu dia berhadapan dengan komputer. Nah, pada saat itu nilai apa yang diaktualisasikan? Pas dilihat harmonis. Oh, maksudnya Bu, dia kerjasama dengan laptop, dia berbicara laptopku yang baik hati, tolonglah saya, ya bantu saya, jangan sampai salah kompetus itu bekerja di situ, begitu ya, supaya orang harmonis, orang dua, nah, gitu ya. Jadi nanti diperhatikan nilai-nilai itu yang masuk, jangan asal taruh, bisa ya, bisa ya, Iya, Ibu. Ya, oke deh teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Ibu. Ya, silakan. Ibu, ini terkait dengan judulnya Ibu, kan saya ambilnya penyuluhan Ibu. Saya mau tanya, baiknya Ibu sosialisasi atau penyuluhan yang saya ambil Ibu? Penyuluhan aja deh. Penyuluhan, oh iya. Terus ini Bu, saya kan ada 9 kegiatannya. Apa tidak terlalu banyak Ibu? Makin banyak, makin bagus. Makin tinggi nilainya. Karena makin banyak kegiatan, makin banyak tahapan, makin banyak nilai yang diulang-ulang diaktualisasikan. Makin banyak pasti nilainya lebih banyak, lebih bagus. Jadi tidak bakal sama yang 9 kegiatan dengan 4. Mana bisa sama. Tapi kira-kira Ibu tidak terlalu enggak apa-apa. Kemarin bimbingan Ibu ada 16, ada bimbingan Ibu kemarin 16 kegiatan. Oh ya? Iya Ibu. Iya, makasih Ibu. Iya, baik, makasih. Ya, teman-teman semua ya, terima kasih semuanya. Insya Allah sebentar jam 4, jadi semua perbaiki, di Word-nya diperbaiki, nanti sebentar jam 4, Ibu periksa tulisan di Word-nya. Oke? Ya, tapi pokoknya sebentar ini, ngonit ya boleh tidur siang. Oke? Sampai antar ini tidak ada yang tidur siang. Pokoknya semua harus
apa ini sebentar ini istirahat sebentar, istirahat makan ya, istirahat ibadah, kemudian Anda langsung kerjakan terus, nanti jam 4 Ibu cek semua satu-satu. Jadi tiada yang tidur siang sebentar ya, supaya sudah fix, maksudnya yang diperbaiki tinggal sedikit lah ya. Oke, nanti besok boleh ngomongin tidur siang sampai sore. Oke deh, terima kasih semuanya ya. Ibu akhiri pembelajaran di siang hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Dr. Aspina, SPDMPD untuk materi hari ini. Begitu sebelum kita tutup, biasa kita laporan peserta dulu, sekaligus pimpin doa. Untuk itu kepada yang ditugaskan saya silakan. Izin Pak, Ibu. Silakan Pak Fris. Pada seluruh peserta, siap, gerak. Pembelajaran peserta Latsar Kabupaten Banggai Kepulauan Angkatan 32 tahun 2022 telah dilaksanakan, laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dengan doa. Laksanakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bu Sari Wardani dan juga Pak Hafiz Noval ya, untuk pertemuan kita hari ini.